Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ari Rahmawan. Sekarang sore ya di Belanda dan senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, khususnya yang berada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya masih memberikan tips ya seputar public speaking karena permintaan untuk ilmu public speaking ini salah satu yang paling banyak diminta oleh teman-teman semuanya. Terutama di grup Facebook Klub Pengembangan Diri bersama Ari Rahmawan. Nah, ini adalah klub online, sebenarnya sebuah grup diskusi ya di Facebook yang teman-teman juga bisa join dengan gratis tentu saja. Saat ini anggotanya sudah lebih dari 5.100 orang dan teman-teman dipersilahkan untuk join juga, dan kalau misalkan ada sesuatu yang bisa didiskusikan terkait dengan pengembangan diri, jangan sungkan-sungkan silahkan gabung di Klub Pengembangan Diri Indonesia. Dan apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Pada kali ini saya membahas mengenai public speaking tapi dari sisi yang lebih praktikal atau kita berorientasi pada praktek. Banyak yang bilang ketika melihat video yang saya buat di YouTube, ya para penonton berkata, "Bang, ini kalau misalkan kita yang lebih konkret latihannya seperti apa, Bang? Ini kan lebih banyak konsep-konsep gitu ya." Jadi memang yang saya bahas di video-video YouTube sebelumnya memang lebih banyak terkait dengan konsep dan prinsip. Nah, sekarang bagaimana sih agar teman-teman semuanya bisa melakukan latihan public speaking secara otodidak? Jadi setidaknya teman-teman tuh bisa berlatih berbicara di depan umum tanpa harus ikut kursus, dan juga bisa dilakukan dengan harga juga murah ya, kemudian bisa berlatih secara mandiri dan juga bisa dilakukan di rumah. Dan ini juga mungkin cocok banget buat yang saat ini sedang work from home, di mana pembatasan sosial harus menjaga jarak. Maka kali ini saya ingin memberikan tips yang lebih praktikal. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berlatih secara lebih praktis ya dan berorientasi pada praktek? Karena sekali lagi public speaking itu adalah keterampilan yang memang harus selalu dilatih. Nah, hari ini saya ingin berbagi bagaimana tips untuk melatih kita berbicara di depan umum dengan menggunakan Quora. Nah, ada yang sudah tahu belum kira-kira Quora itu apa? Bagi yang belum tahu, ini adalah sedikit tampilan ya. Jadi Quora itu adalah sebuah situs di internet yang bisa teman-teman akses. Di sini alamatnya yang untuk bahasa Indonesia itu id.quora.com. Ini isinya adalah terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang biasa dilontarkan oleh para netizen dan juga dijawab oleh para netizen. Di sini pertanyaannya menarik-menarik ya. Sebagai contoh misalkan di sini ada pertanyaan, adakah orang yang benar-benar mengajar materi digital marketing tanpa jualan kursus? Nah, ini mungkin ada orang yang bertanya, saya pengen dong belajar digital marketing gitu, tapi saya nggak ingin diarahkan untuk pelatihan yang berbayarnya gitu ya. Saya ingin betul-betul belajar dari orang yang memang ikhlas nih ngasih materi digital marketing tanpa harus ikut kursus yang mahal gitu. Nah, bagaimana kemudian saya menggunakan Quora ini menjadi salah satu tips bagi teman-teman semuanya untuk mempraktekkan public speaking. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa melihat bahwa di Quora ada yang namanya kotak pencarian. Ya, seperti yang ada di bagian ini. Teman-teman misalkan ingin berlatih nih public speaking terkait dengan topik apa, topik tertentu, silakan dimasukkan topik tersebut. Misalnya saya ingin berlatih tentang materi transportasi, maka saya akan memasukkan kata kunci transportasi di kotak pencarian Quora ini. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dipencet enter, maka akan muncul berbagai macam topik transportasi. Nah, apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman di sini? Tipsnya adalah coba ambil satu saja pertanyaan. Di mana satu pertanyaan ini, kalau di Quora kan dijawabnya dengan tulisan. Nah, sekarang kita berlatih, pertanyaan-pertanyaan di Quora ini kita jawab dengan lisan kita. Oleh sebab itu, yang ingin saya tekankan pada teman-teman semuanya, fokuskan pencariannya pada pertanyaannya. Jadi tidak perlu dibuka pertanyaannya dan tidak perlu dilihat jawabannya, tapi hanya pertanyaannya saja. Nah, ketika sudah ada pertanyaannya, itulah yang kemudian akan teman-teman jawab sebagai bentuk latihan teman-teman di public speaking secara mandiri ini. Lalu ketika misalkan saya memilih ya, misalnya yang pertama ini, saya memilih topik, sebagus apa transportasi umum di Jakarta, apakah akan lebih mudah jika memiliki mobil? Ini akan menjadi topik utama saya berlatih public speaking secara mandiri.
Dan setelah saya memilih pertanyaannya, maka saya membuat sebuah kerangka apa yang ingin saya sampaikan di presentasi saya terkait dengan menjawab pertanyaan tersebut. Cara paling mudah untuk membuat konsep presentasi atau materi untuk public speaking adalah dengan menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah isi, dan ketiga adalah penutup. Ini adalah kerangka yang paling umum dan paling mudah untuk berlatih bagi pemula. Oleh sebab itu, kita akan coba nih praktekkan bagaimana sih caranya membuat materi berdasarkan pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pertama kita masuk ke pembukaan, kemudian nanti kedua isi, ketiga penutup. Baik, di pembukaan ini apa yang akan kita sampaikan? Ini dari sudut pandang saya aja ya, dan jangan dilihat dulu kebenaran materinya, tapi ini lebih sebagai contoh ilustrasi saja. Misalkan di pembukaan, saya ingin mengonsep bahwa di awal sebelum saya menyampaikan presentasi, setelah saya salam dan sebelum masuk ke isi, saya ingin menyampaikan pandangan umum terkait transportasi umum di Jakarta. Nah, di sini pandangan umum orang-orang tuh seperti apa sih? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini, misalkan saya ingin memberitahukan poin bahwa pandangan umum masyarakat terkait transportasi umum di Jakarta itu adalah buruk. Macet, penuh, pengap, susah gitu ya, dan juga apalagi kalau kita andalkan ketepatan waktunya. Ketepatan waktunya ini juga susah nih kalau kita mau naik angkutan umum di Jakarta. Lalu saya memberikan lagi poin yang kedua, yaitu clickbait. Ini clickbait ini adalah untuk membuat audiens kita itu tertarik mendengarkan kita lebih lanjut. Setelah tadi menjelaskan pandangan umum, kemudian kita twist apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian misalkan seperti ini, transportasi umum di Jakarta yang kita tahu biasanya adalah transportasi yang pengap, sumpek, tidak tepat waktu, dan juga seringkali terjebak dalam kemacetan. Namun, teman-teman semuanya, ada loh banyak hal yang tidak kita ketahui terkait dengan alternatif transportasi umum di Jakarta yang kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya kita bisa sangat mungkin sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan juga kita bisa dengan nyaman sampai di tempat tujuan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana dari pandangan umum terus kemudian masuk ke clickbait untuk nge-twist. Ternyata apa yang ingin kita sampaikan itu berbeda loh dari pandangan umum orang biasa. Terus kemudian kita masuk ke isi, isinya bisa misalkan menjelaskan poin alternatif utama transportasi di Jakarta, kemudian alternatif pendukungnya, dan juga kemudian cara tepat waktunya. Misalkan kita bisa menjelaskan ada aplikasi-aplikasi online yang bisa kita gunakan untuk melakukan perencanaan perjalanan. Atau kita juga bisa memberikan tips bagaimana kita itu mempertimbangkan cuaca, karena seringkali yang membuat kita tersendat untuk sampai tepat waktu dengan menggunakan transportasi umum itu karena persoalan cuaca. Nah, di sini kemudian kita masuk ke penutup. Di penutup itu kita masuk ke review. Jadi review itu adalah mencoba untuk mengulang kembali poin-poin yang sudah kita sampaikan, terutama di bagian isi. Nah, jadi di review ini kita jelaskan kembali. Ya, jadi sahabat semuanya, ada 3 ya alternatif moda yang bisa diandalkan di Jakarta, A, B, dan C, misalnya seperti itu. Dan juga jangan lupa bahwa kita bisa juga merencanakan secara cerdas apa yang ingin kita gunakan pada saat kita mengandalkan transportasi umum di Jakarta agar kita bisa sampai dengan tepat waktu. Nah, ini jadi di-review kembali poin-poinnya. Dan kita juga bisa di closing membuat variasi dengan menggunakan misalkan pertanyaan-pertanyaan, interaksi, atau langsung ending, atau langsung closing gitu. Nah, ini adalah contoh saja terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan untuk praktek. Dan cobalah berlatih untuk menyiapkan outline ini selama 1-2 menit. Jadi, ketika teman-teman tadi sudah mendapatkan pertanyaan dari Quora, lalu ambil secari kertas, kemudian dipecah menjadi 3 bagian, pembukaan, isi, dan penutup. Lalu di pembukaan poin-poinnya apa, di bagian isi poin-poinnya apa, di penutup poin-poinnya apa. Nah, setelah itu, teman-teman bisa merekam dengan webcam atau dengan kamera handphone atau dengan kamera digital yang teman-teman punya dalam rangka menyampaikan apa yang sudah direncanakan tadi. Jadi, tadi sudah ada 3 outline, pembukaan, isi, dan penutup. Lalu kita gunakan kamera untuk merekam. Agar apa? Agar kita bisa menyaksikan sendiri seperti apa sih kita menyampaikan pesan tadi
Dan kita bisa meminta orang lain untuk berpendapat atau memberikan masukan kepada cara pembawaan kita. Atau kalau teman-teman lebih berani, bisa di-upload ya ke YouTube, kemudian ke beberapa platform untuk upload video. Dan saya dengan senang hati kalau teman-teman mempraktikkan betul nih cara ini, silakan mention saya, nanti coba akan saya bantu untuk sedikit memberikan feedback yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi yang sudah mempraktekannya, ya saya ucapkan selamat karena ini adalah salah satu latihan. Tapi bagi yang belum, tolong sebelum komentar di video ini, silakan aplikasikan dulu apa yang saya sampaikan. Dan ini adalah rangkuman tips praktikal untuk Anda praktekkan di rumah masing-masing. Yang pertama adalah buka Quora, yang tadi ya id.quora.com. Lalu kemudian masukkan kata kunci yang ingin dicari, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang siap untuk kita jawab, sesuai dengan topik yang ingin kita latih. Kemudian pilih satu pertanyaan saja, dari satu pertanyaan itu yang akan menjadi topik utama di pembawaan materi teman-teman ini. Kemudian rencanakan materinya dalam 1-2 menit, tadi bentuknya outline gitu ya, ambil kertas, kemudian buat coret-coretan, pembukaannya apa, isinya apa, penutupnya apa, lalu berbicaralah dalam waktu 5-10 menit menyampaikan apa yang tadi teman-teman sudah rencanakan. Di situ agar lancar. Kemudian yang keenam, rekam, upload kalau berani, dan silakan lihat atau perlihatkan kepada orang lain agar teman-teman semuanya mendapatkan feedback. Dan sekali lagi, pada kesempatan kali ini memang saya tidak banyak membicarakan tentang konsep public speaking, karena menurut saya yang paling penting dalam public speaking itu adalah praktik. Oleh sebab itu, buat teman-teman semuanya, sekali lagi, public speaking adalah keterampilan, dan satu-satunya cara agar kita lancar berbicara di depan publik itu adalah dengan berlatih sebanyak-banyaknya. Saya Ari Rahmawan, sekian, terima kasih. Apabila ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silakan like, share, subscribe, dan juga berikan komentar teman-teman semuanya setelah melakukan praktek ini. Apa yang menurut teman-teman itu efektif buat teman-teman, dan apa yang kira-kira tidak efektif. Silakan bagikan pengalaman teman-teman mempraktikkan cara ini di kotak komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk belajar otodidak tanpa kursus dan bisa berlatih secara mandiri di rumah untuk memperlancar keterampilan public speaking. Saya Ari Rahmawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia produktif.